Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita. Ini adalah majelis yang ke-55 dalam Ad-Durratul Bahiyah. Kita lanjut ke matan yang setelahnya. Kata beliau rahimahullah, wa idza jatama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi anhu fil afsah. Ya. Ini kemarin kita sudah membaca matan ini. Ya. Sekarang syarahnya. Ya. Qauluhu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah, ay li'anna al-laqaba fil aghlabi manqulun min ghairil insan kabattah. Kalau bertemu antara laqab dengan isim disebutkan dua-duanya, maka harus didahulukan isim, laqabnya belakangan. Karena laqab biasanya itu manqul, terambil dari selain manusia, ya, binatang atau pohon atau yang lainnya. Misalnya battah, ya, bebek atau angsa. Falau quddima la tawahhama as-sami'u anna al-murada musammahu al-asli. Maka seandainya laqab yang manqul dari selain insan ini didahulukan, maka pendengar mungkin saja dia akan menyangka bahwasanya itu adalah nama aslinya, ya. Misalnya kan nama orang banyak yang dari binatang, misalnya asad, ya, sa'labah, ya, dan seterusnya itu. Ini sebabnya. Wa dzalika ma'munun bi ta'khirihi. Nah, yang dikhawatirkan ini, yaitu dianggap nama aslinya, itu bisa dihindarkan kalau laqab tadi diletakkan nomor 2. Ya. Jadi pokoknya dipukul rata, setiap laqab diletakkan nomor 2. Ya, bukan nomor 1. Wa li'anna al-laqab yushbihun na'na fi yushbihun na'ta fi isy'arihi bil madhi awiz zam. Sebab kedua, yang namanya laqab itu kan ada selain untuk panggilan, dia itu ada fungsi memberi kesan penghormatan, ya, pujian, dan sisi lain ada kesan juga kadang perendahan, ya, penghinaan. Ya, seperti na'at, ya, memberikan sifat. Wa na'atu la yuqaddam 'ala al-man'ud, fakadzalika ma ashbahah. Ya. Na'at itu tidak mendahului man'utnya, maka segala yang menyerupai na'at itu juga seperti na'at, enggak boleh diletakkan di depan. Ya. Laqab seperti na'at, berarti dia juga harus seperti na'at dalam hal posisi, yaitu diletakkan kedua. Ya. Wa taqyid bil aghlab lil ihtiraz. Ya. Taqyid yaitu perkataan beliau li'anna al-laqab fil aghlab, karena laqab itu biasanya, ya. Kenapa disebutkan biasanya? Untuk menghindari, untuk menerangkan bahwasanya ada juga laqab itu yang bukan dari binatang, ya, bukan dari selain manusia. Dia manusia, ya. Misalnya Zainul Abidin, itu kalau mendengarnya yaitu ya manusia, perhiasannya para abid, ya, yang bagus, yang indah, yang paling tinggi. Ya. Beda halnya kalau laqabnya seperti battah atau asad, ya, atau apa namanya hayyah, ya. Itu kan dari binatang.
Wa qad yataqaddamu 'ala al-ismi fi ghairil afsah. Disebutkan di matan laqab itu belakangan, isim dulu baru laqab. Tapi terkadang juga didapati dalam kalam Arab ada yang menyelisih kaidah ini, tapi tidak banyak. Ya, contohnya dalam perkataan penyair ini. Ana banu Muzaiqiyah Amrin wa jaddi abuhu munzirun ma'us samai. Ya. Faqaddama al-laqaba wa huwa qawluhu Muzaiqiyah 'ala al-ismi wa huwa qawluhu Amrin. Dalam syair tadi laqab dulu disebutkan baru nama. Laqabnya Muzaiqiyah. Ya. Namanya Amr. Kalau yang fasih kan Amr dulu baru Muzaiqiyah. Ya. Muzaiqiyah dari kata mazzaqah, merobek. Ini kakek moyangnya orang Ansar. Ya. Aus dan Khazraj muaranya dari sisi nasab ke orang ini. Namanya Amr, laqabnya Muzaiqiyah, salah satu raja zaman jahiliyah. Ya. Jadi orang Ansar ini kakek moyangnya Amr Muzaiqiyah, ya, bin Munzir ma'us sama. Ya, disebut Muzaiqiyah karena dia tiap hari ganti baju. Ya, bajunya dipakai pagi, kalau sore dirobek. Ya, baju luar ya, baju kebesarannya itu. Karena nggak mau ada orang lain yang memakai baju seperti dia. Ya, tiap hari ganti baju. Wa qawluhu wa yakunu al-laqabu tabi'an ila akhirih. Ya. Laqab itu menjadi tabi' dari isim, mengikuti. Ay anna al-isma wal laqaba in kana murakkabain nahu jaa Abdullah anfun naqah. Ya. Kapan laqab menjadi tabi' mengikuti isim? Kalau laqabnya itu sama-sama murakkab dengan isimnya. Murakkab maksudnya bukan mufrad. Ya. Mufrad itu satu kata, kalau murakkab ya seperti mudhaf ilaih, itu murakkab. Ya, namanya murakkab Abdullah, ya. Laqabnya juga murakkab anfun naqah. Maka ketika itu laqab itu mengikuti i'rab Abdullah, yaitu isim sebelumnya. Awil awwalu murakkaban wasani mufradan. Atau yang pertama yaitu isim, dia murakkab. Misalnya Abdullah. Yang kedua yaitu laqabnya mufrad, satu kata saja. Ya, dia juga tabi' mengikuti i'rab isim. Contohnya jaa Abdullah battatu. Ya. Mengikuti Abdullah sama-sama marfu. Aw aksuhu, atau dibalik. Ya. Isimnya yang mufrad, laqabnya murakkab. Nahu jaa Aliyun Zainul Abidina. Ya. Tabi' juga. Wajib itba'u tsani lil awwal. Ya, yang kedua dalam hal ini laqab dalam tiga keadaan tadi sama-sama murakkab, atau yang pertama murakkab, yang kedua mufrad, atau kebalikannya, yang pertama mufrad, yang kedua murakkab. Maka dalam tiga keadaan tadi wajib yang kedua yaitu laqab mengikuti yang pertama. Ala annahu badalun minhu badala kullin min kull, sebagai badal kul min kul. Ini i'rab pertama. I'rab kedua atfu bayan, sebagai ataf bayan. Ini kalau tiga keadaan tadi. Sekarang keadaan berikutnya, wa in kana mufradain. Kalau dua-duanya mufrad, bukan tersusun, ya satu kata saja. Isimnya satu kata, laqabnya satu kata. Kasa'id kurzin misalnya. Wajaba indal basriyin idhafatul ismi lil laqab. Dalam mazhab orang Basrah, isim harus diidhafahkan kepada laqab
berarti isimnya mudhaf, laqabnya mudhaf ilaih. Ya. Berarti laqabnya harus tetap majrur karena laqabnya mudhaf ilaih. Nahu ja'a Sa'idu kurzin, isimnya marfu'. Ya. Wa ra'aitu Sa'ida kurzin, mansub sebagai maf'ul. Wa marartu bi Sa'idi kurzin, majrur dengan huruf jar. Wa jawazal kufiyun itba' ats-tsani lil awwal. Dalam mazhab orang Kufah boleh dua-duanya. Boleh dibentuk isim dan laqab itu mudhaf ilaih, boleh juga seperti susunan biasa. Laqab sebagai tabi'. Fataqul, contohnya ja'a Sa'idun kurzun. Kurzun badal atau ataf bayan dari Zaid. Ra'aitu Sa'idan kurzan, sama-sama mansub. Wa marartu bi Sa'idin kurzin. Wa ma dhahaba ilaihi al-Kufiyun min tajwizil amrayn huwa as-sahih wallahu a'lam. Mazhab orang Kufah yang membolehkan dua, itulah yang sahih menurut asy-syarih wallahu a'lam. Wa kurzun bi dhammil kaf wa sukunir ra al-muhmalati wa fi akhirih zay huwa fil asli khurujur ra'i. Kurzun itu secara bahasa sebelum jadi laqab itu maknanya adalah gaji atau imbalan penggembala. Ada tukang gembala ternak, gajinya itu dibilang kurzun, bahasa Indonesianya gaji atau imbalan. Qauluhu wala tartiba bainal kunyah wal ismi. Tidak ada urutan yang harus antara kunyah dengan isim, dan juga tidak ada urutan yang harus antara kunyah dengan laqab. Idza jitama'a al-ism wal kunyah awil kunyah wal laqab kunta bil khiyar. Kalau ketemu engkau sebutkan isim dan kunyahmu atau kunyah dan laqabmu, maka engkau bebas memilih fi taqdimi ahadihima ala sahibihi, mana yang kamu dahulukan. Wa yalihil akhar, kemudian setelah kamu dahulukan salah satunya, sebutkan yang setelahnya. Mu'raban di i'rabi, i'rabnya di i'rab dengan yang terdahulu, sama-sama marfu atau sama-sama mansub atau sama-sama majrur. Famin taqdimil kunyati 'ala al-ismi qauluka, contohnya kunyah dulu baru isim. Jaa Abu Abdillah Zaidun, kunyah baru isim. Abu Abdillah fa'il dari jaa, Zaidun badalnya atau ataf bayannya. Wa qaulu syair aqsama billahi Abu Hafsin Umar, kunyah baru isim. Wa min taqdimihi 'alaiha qauluka jaa Zaidun Abu Abdillah, contoh yang dibalik Zaidun Abu Abdillah, Zaidun fa'il, Abu Abdillah badal atau ataf bayan. Wa qaulu Hassan, contoh yang lain nama baru kunyah, perkataan Hassan bin Tsabit radhiyallahu anhu. Wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li Sa'din Abi Amri. Sa'ad Abi Amri, isim baru kunyah. Sa'ad bin Mu'al, isyarat kepada hadis Rasulullah, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'al. Arsy-nya Ar-Rahman bergetar karena kematian Mu'al. Ada yang bilang bergetar karena gembira, ada yang bilang bergetar karena sedih.
Wa min taqdimil kunya 'ala al-laqab qauluka jaa Abu Abdillah Zainul Abidin. Ya, di antara bentuk kunyah mendahului laqab adalah ya, Abu Abdillah Zainul Abidin. Ya, i'rabnya seperti tadi juga sama. Wa min taqdimihi 'alaiha, mentaqdim laqab baru kunyah, jaa Zainul Abidin Abu Abdillah. Ini yang bisa kita baca. Insyaallah lanjutnya adalah masih tentang taqsimu al-alam. Ya. Barakallahu fikum wa waffaqakumullah wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.